Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 24. Di video sebelumnya, kita tuh udah selesai kan dengan kehidupan akademi dari Lee Kyung dan semua orang. Ada banyak kejadian yang terjadi di sana. Mulai dari Hayan yang ngehajar Han Sora yang sotoy banget. Kemudian ada Lee Kyung merekrut Kim Charyol sebagai bayangan pribadinya. Dan banyak lagi hal yang lainnya. Sekarang Lee Kyung tuh telah membawa pulang 4 orang baru untuk Blue Guild. Yu Ayong, Kim Charyol, Han Sora, dan juga Han Gimo. Saat semua sudah bertegur sapa, Lee Kyung tuh mau membicarakan soal kelas yang akan dipilih oleh Yu Ayong. Yu Ayong ini kan emang jadi menarik bagi Lee Kyung karena punya potensi di atas legendary. Lee Kyung tuh mau dia jadi tank aja. Nah tapi Yu Ayong kan bilang kalau dia udah punya kelas baru. Lee Kyung tentu saja penasaran. Tapi baru aja Yu Ayong mau mengatakan kelasnya, keributan udah terjadi. Salah satu gedung dari Blue Guild itu jadi hancur karena amukan monster. Nah, kok bisa ada monster di Blue Guild? Ledakan dan amukan yang terlihat tentu saja tuh membuat banyak orang panik. Lee Kyung sendiri itu nge-freeze karena baru sadar itu adalah naga yang lagi ngamuk. Lee Kyung bingung apakah itu dia Lugia yang lagi-lagi ngamuk. Di tengah pikiran Lee Kyung, Hyejin juga muncul. Lee Kyung bertanya ke Hyejin, makhluk apaan tuh? Pokemon kah? Atau Digimon? Hyejin langsung marah karena pertanyaan itu kan pertanyaan yang geblek banget. Hyejin bilang harusnya tuh Lee Kyung tahu naga itu muncul dari mana. Nah saat Lee Kyung makin bingung, di situ juga si naga ini ngamuk dan langsung berteriak, "Ayah!" Saat Lee Kyung mendengar teriakan tersebut, Lee Kyung langsung stres. Bocah imut yang dia namai Smarty itu udah jadi naga raksasa yang kayaknya udah siap makan orang. Lee Kyung yang sadar itu adalah Smarty langsung menuju ke Dialugia. Dialugia yang udah ada di sana menangis karena kepala anaknya nyangkut di atap coy. Lee Kyung kemudian menanyakan apa yang terjadi. Nah Lee Kyung merasa dia tuh kan cuma pergi beberapa minggu. Tapi kok bisa Dialuria malah udah tumbuh jadi naga raksasa. Dialugia kemudian menjelaskan kalau ras naga itu emang tumbuh lebih cepat dari semua ras. Makanya dalam beberapa minggu terakhir, Dialuria tuh menjadi makin membesar di kastil mereka. Kemudian saat tahu kalau Lee Kyung bakal pulang, Dialugia dan Dialuria itu menunggu di Guild Blue. Nah di momen Lee Kyung datang, Dialuria jelas senang banget ayahnya datang kan. Tapi saking senangnya dia malah kepentok di atap gedung Guild. Lee Kyung yang ngedengar hal ini sih ada seneng dan sedihnya. Lee Kyung tuh seneng karena Dialuria itu emang sayang banget ke Lee Kyung. Tapi sedihnya gedung Guild juga hancur karena Dialuria. Saat Dialuria menghancurkan seisi gedung, Dialuria tuh langsung menghampiri Lee Kyung. Peduli apa dengan ibunya yang dari tadi nangis. Adek, anak durhaka, nggak takutkah dikutuk jadi batu? Saat Lee Kyung mulai digilati Dialuria, pria ini udah stres banget. Dia tuh baru aja selesai kan dengan ngebayar hutang istrinya yang pernah ngebangun kastil. Sekarang ada anaknya yang menghancurkan guild jadi butuh duit ganti rugi lagi. Bukan cuma itu, Lee Kyung yang melihat Dialugia udah jadi gede tahu betul kalau Smarty lucunya itu udah hilang. Ya perasaan kebanyakan bapak-bapak sini yang anaknya udah gede dan enggak lucu lagi malah jadi nyebelin. Di tengah semua orang melihat drama rumah tangga Lee Kyung dan juga kehancuran gedung Guild, Yu Ayong malah maju. Ayong bilang kalau dia tuh bisa memperbaiki kerusakan yang ada. Hyejin tuh bingung karena menurut Hyejin meskipun pembangunan menggunakan sihir, guild ini tuh setidaknya butuh sekitar sebulan untuk membangun gedung yang sama. Nah di sini Yu Ayong kemudian mengaku kalau dia tuh bisa menyelesaikannya dalam waktu sehari saja karena Yu Ayong ternyata memilih kelas sebagai seorang blacksmith.
Kim Hyung Sun dan Lee Ki-young yang melihat Yu Ayong memilih menjadi blacksmith sebenarnya rada kecewa. Kim Hyung Sun ternyata tuh punya pikiran yang sama dengan Lee Ki-young. Yu Ayong itu harusnya menjadi seorang tank dengan kekuatan yang gak masuk akal. Yu Ayong ini bisa jadi Thor. Tapi ya mau bagaimana lagi, Yu Ayong tuh udah fix jadi blacksmith dan dia sekarang juga terlihat senang bisa ngegebuk dengan kekuatan supernya tanpa menyakiti siapapun. Ya kalau dipikir-pikir ini emang gak sesuai rencana, tapi yang namanya blacksmith kan pasti berguna di masa depan. Setelah melihat Yu Ayong memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh dia Luria, Lee Ki-young tuh kemudian diajak Kim Hyung Sun ke ruang pertemuan. Mereka udah ditunggu oleh utusan dari Black Swan. Lee Ki-young tuh merasa kalau mereka ini jelas akan membicarakan masalah yang terjadi di Black Swan yang pernah dibahas oleh Lee Ji-hye. Jadi tanpa membuang waktu, Lee Ki-young langsung ikut dengan Kim Hyung Sun. Saat sampai di ruang pertemuan, di sana udah ada Lee Ji-hye dan juga Park Hyun-jo. Di sini Lee Ki-young sih harus kita kasih jempol ya karena bisa mengikuti acting dua orang tersebut. Park Hyun-jo itu pura-pura nggak kenal Lee Ki-young padahal mereka kan udah kerja sama tuh di prank Doggu kemarin. Setelah bertegur sapa satu sama lain, Park Hyun-jo nggak membuang waktu. Hyun-jo langsung bilang kalau Black Swan meminta pertolongan besar pada Blue Whale. Park Hyun-jo menjelaskan kalau mereka tuh baru mendapatkan sebuah dungeon bernama Museum Rift. Penjelajahan pertama mereka itu berujung buruk karena ada banyak anggota Black Swan yang terjebak di sana. Makanya mereka butuh pertolongan menjemput anggota Black Swan yang terjebak. Secara garis besar, Museum Rift ini tuh adalah dungeon unik guys. Dungeon yang akan selesai dengan 3 babak pertarungan. Uniknya pertarungan ini tuh ditentukan dengan cara memutar roda undian. Mereka nggak tahu kalau monster tingkat apa yang akan muncul. Ada monster biasa, monster langka, monster rank legendary, sampai monster rank divine atau yang setara dengan para dewa. Melawan monster yang setara dewa tentu saja adalah hal yang mengerikan. Lee Ki-young tuh mau nolak tawaran ekspedisi tersebut. Untuk apa dia berkorban ke guild yang enggak ada hubungannya dengan dia? Tapi di sini Lee Ki-young juga enggak bisa menolak karena Lee Ji-hye mengancam Lee Ki-young. Ji-hye bilang kalau Lee Ki-young gak mau kerja sama, Ji-hye tuh bakal membocorkan persoalan prank Doggu. Ya Lee Ki-young jelas nggak maulah hal itu terjadi. Karena kalau Doggu jadi lemah dan ngampas, dia kan bisa meninggoy. Lee Ki-young juga bisa stres. Jadi Lee Ki-young itu setuju untuk berpartisipasi, apalagi Kim Hyung Sun tuh enggak terlihat khawatir. Dengan wajah Kim Hyung Sun yang kayak gini, Lee Ki-young tuh bisa tenang. Ya wajah Kim Hyung Sun tuh nggak khawatir guys, karena ternyata Kim Hyung Sun tuh mengincar sesuatu di sana, yaitu sebuah pedang Great Legendary. Nah karena semua udah setuju, pihak Blue Guild dan juga Black Swan mulai membicarakan lebih dalam tentang Dungeon Museum Rift. Diketahui kalau dungeon ini tuh dipandu oleh seorang bocah bernama Max. Nah karena museum ini menggunakan roda undian, stat luck tuh tentu saja menjadi hal yang penting. Orang dengan stat luck tinggi tentu saja bisa mengakali roda undian tersebut untuk mendapatkan lawan yang jauh lebih mudah. Lee Ki-young juga setuju, tapi Lee Ki-young tuh mau menambahkan hal lain. Selain stat luck, ada juga beberapa hal yang bisa makin menguntungkan dalam memutar roda undian. Contohnya adalah kepribadian positif dan juga jiwa optimis. Itu tuh bisa jadi indikator keberuntungan juga. Nah denger nih guys, kepribadian positif dan jiwa optimis itu bisa loh buat kamu lebih beruntung. Jadi kamu harus optimis terus dengan apa yang lagi kamu usahakan. Park Hyun-jo yang ngedengar hal itu dari Lee Ki-young sekarang juga sadar akan hal itu. Tapi dia bilang dia tuh nggak punya waktu mewawancarai orang-orang satu persatu. Nah di sini nih Lee Ki-young bilang kalau itu bisa diserahkan padanya. Lee Ki-young akan menggunakan waktu yang singkat untuk mewawancarai semua orang. Ya padahal kita semua tahu kalau Lee Ki-young ini sih nggak bakal melakukan wawancara. Kalaupun ada pasti cuma formalitas doang. Karena Lee Ki-young kan bisa tahu kepribadian orang dengan menggunakan Mind's Eye. Dalam waktu singkat, Lee Ki-young tuh juga telah mengumpulkan party yang punya keberuntungan paling tinggi. Dengan begini, ekspedisi Dungeon Museum Rift itu udah bisa langsung dimulai. Setelah semua yang terjadi, nggak terasa kalau hari penyerangan juga udah dimulai. Lee Ki-young dan Park Hyun-jo tuh terlihat sedang berdua. Park Hyun-jo memuji Lee Ki-young bisa mengumpulkan party dengan begitu cepat. Saking kompetennya Lee Ki-young,
Park Yeon-jo bahkan menawarkan Lee Ki-young untuk masuk ke Black Swan. Park Yeon-jo bilang guildnya tuh siap memberi hak khusus kepada Lee Ki-young. Kim Hyung-sun yang ngedengar hal ini sampai ketusuk karena Lee Ki-young malah diincar oleh guild besar lain. Tidak lama kemudian persiapan tuh udah selesai. Nggak terasa kalau semua orang juga udah tiba di dungeon Museum Rift. Saat masuk ke sana, interior dungeon ini layaknya sebuah museum. Nggak lama setelah masuk, pemandu yang disebutkan dan juga roda yang digosipkan telah muncul. Dengan begini, dungeon Museum Rift telah resmi dimulai. Hal pertama yang keluar dari mulut si pemandu itu adalah sebuah pertanyaan. Apakah kita harus mulai sekarang? Lee Ki-young yang masih terperangah tuh nggak punya banyak waktu kan. Dia langsung menggunakan Mind's Eye. Nah, Lee Ki-young langsung menyaksikan sebuah anomali. Stat window-nya itu nggak bisa dilihat dengan jelas. Cuma namanya yang jelas yaitu Max. Hal ini membuat Lee Ki-young berkesimpulan kalau si pemandu bukan tubuh asli melainkan sebuah tiruan. Tapi tubuh aslinya juga ada di sekitar sana. Saat Lee Ki-young masih memeriksa Max kemudian bergerak. Bocah ini itu seneng enggak ketolong karena dia tuh kedatangan tamu menarik. Mulai dari Kim Hyung-sun yang katanya udah melanggar hukum alam. Kemudian dia juga melanjutkan dengan memuji semua orang. Dimana ada Lee Ki-young, dia Lugia, Hayan, dan juga Park Yeon-jo yang emang punya kekuatan begitu gila. Setelah memperlihatkan kesenangannya pada semua orang, Max kemudian menatap Lee Ki-young dalam-dalam. Max ini bingung, kok bisa orang yang punya kemampuan semacam sampah malah mendapat dua hal yang sangat langka. Lee Ki-young sebenarnya tuh marah guys karena dianggap sampah, tapi dia itu juga bingung. Dua hal langka, Lee Ki-young bisa menebak kalau salah satunya pasti Mind's Eye. Tapi yang satunya lagi, Lee Ki-young tuh dibuat bingung karena dia merasa cuma Mind's Eye kekuatan paling OP yang dia miliki. Lee Ki-young tuh memang harus tahu apa yang dimaksud oleh Max, tapi itu bisa nanti karena sekarang Max mulai membicarakan tentang penyelesaian dungeon. Max bilang dia tuh bisa aja menutup dungeon ini tanpa pertarungan. Nah, hal ini terdengar bagus dong, tapi tentu saja enggak dengan gratis. Max tuh ternyata mau melepaskan semua orang, tapi sebagai gantinya orang yang menarik bagi dia yang mana itu adalah 5 orang terkuat di sana harus tetap tinggal. Max katanya bakal menjadikan Lee Ki-young, Kim Hyung-sun, dia Lugia, Hayan, dan juga Park Yeon-jo sebagai pajangan museum. Ya, mana mungkin semua orang terima. Lee Ki-young kemudian memikirkan kalau Max ini emang aneh. Ya wajar kalau Max bisa menilai orang tuh kuat dari casingnya doang. Misalnya menilai Kim Hyung-sun kuat, kan itu kelihatan dari casingnya. Tapi sampai dia bisa mendeteksi Kim Hyung-sun melanggar hukum alam atau jadi regresor, kemudian juga tahu tentang Mind's Eye, kan itu udah mencurigakan banget. Lee Ki-young merasa dia harus menemukan tubuh asli Max sebelum raid dungeon dimulai. Tapi sepertinya rencana itu bakal buyar. Park Yeon-jo tuh udah marah dan bilang kalau segera saja mulai dungeonnya, nggak ada yang mau jadi pajangan di sana. Nah, karena Park Yeon-jo udah nge-declare kalau dungeonnya harus mulai, Max juga langsung mengeluarkan roda undian miliknya. Max menyuruh untuk perwakilan dari mereka maju. Park Yeon-jo tuh kemudian maju duluan. Roda udah diputar dan monster yang keluar adalah monster rank legendary bernama Skeleton Warrior Fan. Dengan adanya hasil undian, Max langsung undur diri tuh. Max menjentikkan jarinya dan ruangan museum langsung berubah. Monster yang harus dilawan oleh tim ekspedisi juga telah muncul. Seperti namanya guys, kesatria tengkorak raksasa muncul beserta seluruh bawahannya. Lee Ki-young tanpa buang waktu langsung menggunakan Mind's Eye. Dengan begini, Lee Ki-young kan udah tahu tuh strategi apa yang harus dia lakukan. Lee Ki-young kemudian mulai menyebut formasi. Dia dan Hayan akan ada di belakang. Hayan akan mulai merapal mantra. Tim penyerang yang terdepan adalah Dogu, Park Yeon-jo, dan tentu saja Kim Hyung-sun. Pertarungan pun dimulai. Lee Ki-young mulai memperingatkan semua orang untuk enggak terlalu dekat dengan pasukan tengkorak. Jika mereka terkena serangan sedikit saja, maka si tengkorak akan menyerap tenaga dari para player. Ritme pertarungan langsung memihak ke grup Lee Ki-young. Lee Ki-young tuh bisa unggul seperti ini tentu saja bukan tanpa alasan. Lee Ki-young itu punya skill paling curang di benua yaitu Mind's Eye. Makanya Lee Ki-young bisa tahu semua kekuatan dari monster yang mereka lawan sekarang. Pertarungan kemudian terus berlanjut dan tentu saja
itu makin intens. Skeletor Warrior Fan kemudian mau nge-ulti semua orang. Monster ini udah siap dengan lingkaran sihir yang bisa menyapu seluruh lantai dan memusnahkan semua orang. Semua orang jelas panik dong, tapi itu nggak berlaku bagi Lee Qiong. Lee Qiong memerintahkan Haiyan menyelesaikan mantranya. Saat Haiyan mengaktifkan sihirnya, Haiyan langsung membuat semua orang melayang. Jadi, enggak ada satupun yang terkena serangan dari si manusia tulang. Lee Qiong kemudian tersenyum karena yakin kemenangan ada di party mereka. Nah, di sini Max yang melihat aksi Lee Qiong juga tersenyum. Max bilang kalau sepertinya Maetel emang benar dengan ramalan yang dia buat. Maetel? Siapa lagi Maetel ini? Kita kan kenalnya cuma Maelle sama Kodrat doang. Setelah beberapa saat, Skeleton Warrior Fan juga udah tumbang. Tim ekspedisi memenangkan ronde pertama mereka. Di sini Max turun dan menyelamati semua orang. Tapi semuanya nggak peduli dan langsung minta hadiah dari ronde pertama. Ya Max mau apa lagi? Dia langsung mengeluarkan roda undian untuk ngegacha hadiah. Kim Hyung Sun kemudian maju untuk memutar roda yang menentukan hadiah. Ya tulisannya sih emang bilang kalau item ini rank heroik. Tapi hadiah ini malah nggak punya efek apa-apa guys. Gimana mau punya efek? Hadiahnya itu malah komik nggak senonoh. Tapi mau dikata apa? Itu hadiah yang didapat dari undian kan? Jadi semua harus terima-terima aja. Dengan diterimanya hadiah dari ronde pertama, Max kemudian tersenyum. Max bilang kalau semua nggak punya waktu istirahat. Jadi ronde 2 akan segera dimulai. Lee Qiong yang melihat Max mau buru-buru itu punya firasat buruk dengan bocah tersebut. Pertarungan kemudian terus berlanjut. Pola aneh mulai terlihat bagi Lee Qiong. Saat undian lawan, mereka tuh pasti dapat lawan sadis kayak Kraken. Tapi kalau undian hadiah yang mereka dapatkan malah nggak jelas. Contohnya nih, Dialugia bahkan dapat perangkat dot bayi. Dan anggota Black Swan itu lebih parah karena dapat kotoran monster. Lee Qiong tuh makin curiga ke Max karena semua taruhan ini itu menguntungkan si pemandu museum doang. Bahkan Max ini tuh semena-mena banget karena menambah satu ronde lagi jadi ada ronde 4. Di ronde 4, Lee Qiong maju sebagai perwakilan. Nah, ini kan realistis. Lee Qiong yang punya stat luck paling tinggi dari semua orang merasa kalau dia harus membuktikan kecurigaannya pada Max. Jika yang tadi dapat rank legendary dengan luck rendah, maka Lee Qiong bisa jadi dapat monster yang jauh lebih lemah. Lee Qiong kemudian mulai tuh memutar roda undian. Tapi apa yang dia dapatkan? Lee Qiong itu malah dapat musuh dengan rank divine atau setara dengan para dewa. Lee Qiong, Kim Hyung Sun, dan Park Yeon Jo langsung shock. Lee Qiong bahkan memaki dewa yang melihat mereka. Di tengah semua orang menjadi panik, Lee Qiong baru sadar kalau Max itu dari tadi malah tertawa. Max yang tertawa kemudian bilang kalau sayang sekali nih mereka dapat makhluk divine. Max lanjut kalau dia tuh bakal bersiap untuk membuat mereka semua jadi pajangan karena enggak mungkin menang. Ya pokoknya Max tuh positif banget kalau dia udah menang. Lee Qiong di lain sisi itu panik banget se-OP-OP-nya Mind's Eye guys. Skill ini jelas nggak bisa ngelawan entitas setara dewa untuk sekarang. Makanya Lee Qiong tuh punya backup plan. Lee Qiong langsung nunjuk dan nuduh Max kalau Max ini mencurangi roda undian. Ya hal ini sih secara teknis nggak nuduh ya guys. Tapi Max ini kan emang mencurigakan. Satu kalimat kecurigaan milik Lee Qiong juga langsung disadari semua orang. Di sini nih semua orang juga mulai sadar dan mulai berdemo. Orang-orang ini paham kalau undian itu nggak boleh curang karena ada aturannya yaitu harus transparan. Tapi dari tadi si Max ini kan emang nggak transparan dan dia satu-satunya orang yang diuntungkan. Lee Qiong tentu saja senang melihat semua hal yang terjadi karena dia bisa menunda Max untuk ngesummon makhluk divine yang harus dia lawan. Max yang ngedenger semua orang ngoceh tentu saja nggak nyaman. Ya Max ini udah jelas punya mental diktator yang enggak mau dikritik padahal udah curang. Ya mirip seseorang kalau dikritik, yang dikritik tuh malah dicap negatif ini itu, padahal kan bawahannya sendiri yang gak beres.
Balik lagi ke ceritanya, Max yang nggak mau menerima kritik langsung saja merubah dungeonnya menjadi medan pertempuran. Max juga langsung tuh ngesummon makhluk divine berbentuk otot mata buat memusnahkan semua orang. Di tengah kepanikan semua orang, Kim Young Sun tuh jadi yang paling terpukul. Ya gimana enggak guys? Kim Young Sun merasa dirinya sial banget. Kehidupan kedua yang harusnya dia bisa mengalahkan warlock bertopeng, sekarang malah harus berakhir bahkan sebelum dia menemukan si warlock. Kenyataan ini membuat Kim Young Sun sangat marah pada dirinya sendiri karena mengulang sejarah di mana dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Tapi tenang Kim Young Sun, di sana kan ada Lee Kyung. Ya meskipun sih gambarnya agak mencurigakan ya. Ini yang gambar kayaknya ada kelainan sih. Kelainannya tuh mirip dengan cewek-cewek yang ada di sana. Lihat hal kayak gini kok malah histeris kayak lihat idol. Lee Kyung yang menenangkan Kim Young Sun tentu saja bukan omong kosong. Lee Kyung langsung melemparkan Dragon Breath Potion dan menyebabkan sebuah ledakan dahsyat. Serangan ini ditertawakan oleh Max karena bukan cuma nggak kuat melawan dewa, tapi Lee Kyung tuh melempar sembarangan. Di sini nih Max salah besar. Lee Kyung memang enggak mau menyerang monster tingkat dewa tersebut. Lee Kyung mau melakukan sebaliknya. Lee Kyung itu mau melepaskan si monster dari segelnya. Di sini Max langsung panik. Tapi Lee Kyung enggak main-main guys. Lee Kyung langsung memberi perintah agar semua orang menyerang segel dari monster di hadapan mereka. Lee Kyung bilang kalau rencananya adalah melepaskan segel dan membuat monster itu mengamuk. Rencana gila Lee Kyung ini jelas enggak diterima semua orang dong. Kalau monsternya enggak kesegel, jangankan party mereka yang ada di dalam dungeon tersebut, seluruh benua itu bisa hancur nantinya. Tapi Lee Kyung meyakinkan semua orang kalau itu cuma satu-satunya rencana untuk membuat mereka selamat. Ya karena semua orang emang gak punya ide lain, Kim Young Sun tanpa basa-basi langsung menerjang ke depan. Satu persatu dari segel monster ini kemudian telah hancur. Lee Kyung mulai beraksi tuh. Dia ini langsung berlutut sambil berdoa dan menyebut monster itu sebagai dewa kuno. Ya karena monster ini kan emang setara dewa, dia pasti seneng dong dipanggil sebagai dewa kuno. Di tengah Lee Kyung nyembah dewa kuno tadi, Max kemudian muncul dan marah-marah. Max bilang kalau Lee Kyung ini udah gila atau apa. Kalau dewa kuno ini keluar dari dungeon, seisi dunia itu bisa ditelan. Di sini Lee Kyung menjawab dengan santai. Ya apa masalahnya kalau dia keluar? Lee Kyung langsung jujur, dia tuh nggak peduli benua itu mau hancur atau enggak. Menurut Lee Kyung, kalau dia harus mati di sana, untuk apa orang lain selamat? Max yang ngedengar hal ini baru sadar kalau yang ada di depannya bukan pahlawan, tapi orang gila. Ya salah sendiri sih Max, kok ngeprovok orang gila. Max yang sadar kalau Lee Kyung ini nggak beres, mau tidak mau harus minta maaf dong. Max bilang ke Lee Kyung supaya Lee Kyung menghentikan menyerang segel dari dewa kuno. Lee Kyung kemudian menanyakan kenapa bukan Max aja yang menghentikan semuanya. Kan dia admin dari dungeon tersebut. Di sini tuh Max ngaku guys, kalau dia nggak bisa menghentikan semua orang. Dan karena Lee Kyung emang pemimpin mereka, jadi cuma Lee Kyung tuh yang bisa menghentikan semua orang yang tengah menyerang segel dari dewa kuno. Lee Kyung sih menanyakan di sini, apa untungnya bagi dia menghentikan si dewa kuno lepas dari segel? Di momen genting, Lee Kyung ini masih cari untung. Lee Kyung bilang, dewanya kan udah marah. Jadi kalau segelnya batal lepas, pasti ngamuk dong. Dan Lee Kyung jelas bakal mati diserang dewa kuno tadi karena udah nge-PHP-in. Jadi balik ke prinsip pertama, kalau Lee Kyung mati, semua orang juga ikutan mati, termasuk si Max. Lee Kyung di sini itu sih nggak malu mengakui kalau dia tuh bukan pahlawan penyelamat benua. Lee Kyung itu bilang dia mending dicap penjahat daripada harus mati sok keren seperti mengorbankan diri untuk orang lain. Mendengar pengakuan ini udah jelas kalau Max langsung kena mental. Di tengah Lee Kyung dan Max ngomong, nggak disangka nih seluruh segel dari dewa kuno juga ikutan terlepas. Max langsung panik. Tapi Lee Kyung malah seneng. Notifikasi kehancuran dungeon udah muncul di depan Max dan Lee Kyung udah pergi dari sana. Max melihat seluruh harta dari dalam dungeon ini udah berhamburan. Dalam kata lain, dungeonnya udah hancur. Max yang jadi admin dungeon langsung menangis. Dia tuh mengingat momen pertamanya bersama seorang perempuan bernama Maetel. Maetel adalah orang yang mempercayakan penjagaan museum pada Max. Tapi sekarang museumnya kan hancur. Jadi wajar kalau
bocah ini jadi menangis. Tangisan bocah ini tuh makin pecah saat dia melihat Lee Kyung malah tertawa terbahak-bahak di atas naga untuk kabur dari sana. Lee Kyung ini parah banget. Dia tuh ngejek Max yang enggak bisa apa-apa. Di sini Max harusnya sih nyesel ya. Bisa-bisanya nantangin orang gila sekelas Lee Kyung. Nah, meskipun Dewa Kuno ini lepas, amukannya tuh ternyata sempat reda. Semua orang kemudian sadar kalau dungeonnya emang udah hancur, tapi mereka tuh masih selamat. Lee Kyung juga ada di sana dan Lee Kyung itu udah punya rencana baru. Lee Kyung tahu kalau si Max yang asli pasti sedang sibuk mengatasi semua kekacauan. Di tengah Max harus mengatasi Dewa Kuno, Lee Kyung tuh siap untuk mengambil semua harta yang ada di museum tersebut. Lee Kyung akan membalas Max karena udah berbuat curang di undian hadiah karena ngasih hadiah ampas terus. Novel nggak senonoh lah, bye lah, bahkan kotoran monster dong. Jadi sekarang udah saatnya Lee Kyung balas dendam mendapatkan harta yang harusnya dia dapatkan. Lee Kyung yang siap nge-farming tuh udah mulai menjelajahi dungeon. Di sini Lee Kyung sadar kalau mereka itu bisa selamat karena si Dewa Kuno ternyata tuh belum meninggalkan dungeon, guys. Dewa Kuno ini itu lagi santai menyerap semua mana dari dalam dungeon untuk memperkuat dirinya. Setelah itu dia tuh baru mau keluar. Nah, Lee Kyung sih tahu kalau Dewa Kuno ini itu bahaya banget karena bisa menyerang kapan saja. Tapi kan sekarang yang lebih penting tuh ngeluting. Persoalan nyawa selamat atau enggak itu bisa belakangan. Lee Kyung yang selesai berkeliling melihat semua orang udah lelah. Lee Kyung tuh merasa kalau proses lootingnya tuh bakal lama nih kalau semua orang itu malah capek. Lee Kyung kan harus memanfaatkan semua orang. Jadi langsung aja Lee Kyung dengan senyum manisnya membagikan potion pada semua orang. Ya bukan karena dia baik, tapi karena dia butuh kuli kan. Lee Kyung yang terlihat membagikan potion dan membuat semua orang menjadi nyaman itu dapat pujian nih dari Park Hyun Jo. Park Hyun Jo sih cuma nggak tahu ya sifat asli dari Lee Kyung kalau pria ini bejat banget. Nah bagi Park Hyun Jo, Lee Kyung tuh adalah orang yang paling kompeten di party tersebut. Mulai dari membentuk party, menangani si Dewa Kuno, dan sekarang membagikan potion pada semua orang. Park Hyun Jo dengan senyum manisnya itu langsung bilang kalau setelah dungeon ini sepertinya tuh dia akan secara resmi mengajukan tawaran perekrutan pada Lee Kyung. Mendengar hal ini dengan dingin tuh Kim Hyung Sun langsung bilang kalau Yeonjo nggak boleh dekat-dekat ke Lee Kyung. Yeonjo langsung ngedon dong. Lihat pria idamannya itu ternyata bisa berwajah seram. Setelah semua pujian yang diberikan Yeonjo, Kim Hyung Sun tuh langsung bergerak, guys. Katanya dia mau bicara dengan Lee Kyung. Lee Kyung sih setuju aja ya. Kan dia tuh emang guild master dari Lee Kyung. Tapi Kim Hyung Sun ini malah bertingkah aneh. Jadi save bintang 5 lah, jadi mate lah. Dan jelas itu tuh ganggu banget karena perhatian semua orang ada di mereka berdua. Lee Kyung itu langsung menghentikan semuanya dan bertanya ada apa dengan Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun tuh langsung jujur kalau dia ini tuh takut banget kalau Lee Kyung bakal pindah guild. Lee Kyung tuh sampai ketawa. Dalam kepala Lee Kyung nggak mungkin lah dia mau pindah guild. Kim Hyung Sun kan seorang regresor. Nah, status regresor ini itu jauh lebih berguna daripada dapat posisi di Black Swan. Jadi Lee Kyung bilang santai aja, dia nggak akan meninggalkan Blue Guild kok. Tapi ya di sini Lee Kyung malah terbawa suasana dan megang kepala Kim Hyung Sun sama dengan perlakuannya ke Park Doggu. Lee Kyung sadar Kim Hyung Sun kan bukan Doggu atau Hayan. Jadi Lee Kyung tuh kabur sebelum ada orang yang lagi-lagi berpikir enggak-enggak. Setelah interaksi Lee Kyung dan juga Kim Hyung Sun, satu persatu hal yang tidak terduga juga terjadi. Sebuah pedang berkilau bernama Durandal yang tentu saja kelas legendary itu bersinar. Pedang ini langsung memilih Kim Hyung Sun sebagai tuannya. Nah, selain itu ada juga Hayan dan Park Doggu yang muncul. Hayan membawa tongkat sihir baru, tapi si Doggu entah apa yang ada di otak pria ini, dia tuh ternyata cuma bawa sebatang mawar doang. Lee Kyung yang melihat semua orang mendapatkan
menemukan barang tuh langsung panik. Gimana nggak panik guys? Mereka ini tuh sebenarnya secara teknis udah mencuri barang milik dari Black Swan. Kan Black Swan tuh yang punya hak dungeon tersebut. Jadi semua ini itu adalah milik Black Swan. Lee Kyung bilang ke Hayan kalau Hayan tuh harus melepaskan tongkat sihirnya sampai Yeonjo memberi izin. Kim Young Sun doang tuh yang boleh bawa pulang pedangnya karena itu senjata Great Legendary. Senjata legendary kan milih tuannya sendiri. Jadi udah jelas kalau Yeonjo juga nggak bisa menggunakan hal tersebut. Ya di sini Hayan tentu saja kecewa dan bilang, "Yoh, padahal dia tuh baru saja selesai dengan ritual ikatan dengan senjata tersebut." Di sini Lee Kyung baru ngeh kalau tongkat milik Hayan juga adalah rank legendary. Jadi udah gak bisa tuh dipisahin dengan Hayan. Artinya Hayan juga bisa simpan tongkat tersebut. Jadi mau gak mau Lee Kyung tuh harus meminta maaf pada Yeonjo. Saat akan minta maaf, semua anggota Black Swan tuh pingsan karena melihat Kim Hyung Sun yang ganteng banget pas dapetin pedang baru. Lihat nih guys, efek cowok ganteng bisa buat cewek-cewek pingsan cuma karena senyum doang. Saat Lee Kyung memerhatikan apa yang terjadi, seseorang kemudian muncul di belakangnya. Nah, ternyata itu tuh adalah Dia Lugia. Dia Lugia nih mau ngebahas tentang ancaman si dewa kuno. Nah, di sini Lee Kyung mengaku dia tuh emang acting banget tuh ke Max soal dia nggak peduli dengan si dewa kuno. Padahal Lee Kyung ini sebenarnya juga khawatir. Dia tahu tuh kalau si dewa kuno ini sedang mengumpulkan kekuatan, lalu saat kekuatannya terkumpul, dia bakal memporak-porandakan benua, bahkan seisi dunia. Hal ini jelas jadi kabar buruk dong. Dia Lugia tuh bersyukur Lee Kyung mengkhawatirkan tentang si dewa kuno. Makanya dengan wajah serius, Dia Lugia tuh kemudian nge-spill waktu yang dibutuhkan si dewa kuno sampai bisa menghancurkan benua. Si dewa kuno ini guys, itu ternyata butuh 30.000 tahun. Apa? 30.000 tahun? Lee Kyung denger hal ini langsung ngasih muka monyet miliknya. Udah ketebak. Pria ini tuh jelas nggak peduli kalau butuh 30.000 tahun. Lee Kyung bilang kalau 30.000 tahun mah pasti aman. Kan Lee Kyung udah meninggal. Jadi pas bencana datang dia tuh udah nggak ada di sana. Prinsip Lee Kyung ini sih semoga nggak ada ya di pejabat kita. Mereka yang ngerusak hutan, pas bencana datang mereka tuh cuma datang foto-foto nunjuk-nunjuk kayak lagi prawedding. Ya untungnya sih pejabat kayak gitu cuma ada di negara antah berantah yang jauh banget dari sini. Balik lagi ke ceritanya, Dia Lugia yang lihat respon Lee Kyung ngebadut langsung marah. Dia Lugia ini tuh wajar marah guys, karena para naga kan punya umur panjang dan naga di benua tersebut tuh emang menjadi penjaga alam selama jutaan tahun. Dia Lugia itu nggak mau kalau keturunannya itu harus menghadapi dewa kuno yang ngamuk pas keluar dari dungeon tersebut. Ya meskipun itu tuh terjadi 30.000 tahun mendatang. Lee Kyung yang dengar Dia Lugia ngomong sambil marah-marah kemudian mengeluarkan jurus ampuhnya, yaitu mau ngemanipulasi Dia Lugia. Lee Kyung kemudian mendekati Dia Lugia dan bilang, "Dia Lugia ini jujur aja deh, apa benar generasi 30.000 tahun yang datang itu penting banget buat dia?" Lee Kyung suruh Dia Lugia membayangkan hal lain. Gimana kalau mereka ngelawan si dewa kuno tersebut supaya nggak keluar dari dalam dungeon? Ya dunia mungkin aja selamat, tapi mereka udah jelas mati di dalam dungeon. Lee Kyung kemudian bilang, apa Dia Lugia ini tega kalau Dia Luria itu jadi yatim dan diganggu temannya pas sekolah? Dia Lugia yang mikirin anaknya digangguin langsung shock berat. Ya meskipun cewek ini tuh adalah naga legendaris, tapi persoalan perasaan jadi ibu dia tuh soft banget. Dia Lugia yang memikirkan perkataan Lee Kyung itu langsung mulai nangis. Lee Kyung tahu nih kalau jurusnya udah berhasil. Lee Kyung itu tinggal ngedorong sedikit lagi dengan bilang dia tuh melakukan semua ini untuk menjamin masa depan anak mereka loh. Dia Lugia yang dengar hal ini itu langsung baper dan merasa Lee Kyung emang bener. Jadi meski Dia Lugia menangis, Dia Lugia tuh bilang kalau ini semua emang untuk anak mereka. Jadi mau benua ini hancur kayak benua ini musnah kayak, selama Dia Luria punya hidup damai dan tumbuh kembang dengan baik bersama orang tuanya, Dia Lugia nggak masalah dengan apa yang terjadi pada benuanya. Wah, Lee Kyung sih parah banget ya guys, ngemanipulasi emak naga dengan bawa-bawa nama anaknya.
Setelah dia Lugia dan Lee Kyung berinteraksi, kita pindah lagi nih ke tempat Max yang asli. Max udah pusing coba memperbaiki semua masalah yang ditimbulkan si Dewa Kuno. Bagi Max, menyelamatkan dungeon tersebut adalah menyelamatkan kenangannya dengan Maetel dan juga semua orang yang berharga bagi dia. Tapi dari tadi mengutak-atik settingan dungeon dan Hinja tuh tetap enggak bisa pulih. Di tengah Max lagi pusing, Lee Kyung dan semua orang tiba di ruangan tersebut. Lee Kyung tanpa basa-basi tuh langsung saja meminta si Max mengatakan di mana semua anggota Black Swan yang terjebak. Max nolak karena menurutnya Lee Kyung tuh orang paling bermasalah di sana. Jadi Max ini debat sama Yonjo karena Yonjo tuh mau menyelamatkan anak buahnya kan. Di tengah semua orang berdebat, Lee Kyung baru sadar kalau ruangan Max itu penuh dengan teknologi modern. Lee Kyung tahu tuh apa yang harus dia lakukan sekarang. Lee Kyung kemudian minta semua orang untuk keluar karena Lee Kyung yang bakal ngelawan Max. Ya, kita tahu sih kalau Lee Kyung tuh cuma mau nyembunyiin sesuatu doang. Tapi karena semua orang tuh udah percaya dan terperdaya dengan pencitraan Lee Kyung, semua orang keluar kecuali dia Lugia. Nah, dia Lugia yang ada di sana itu punya tugas khusus emang. Dia tuh langsung menangkap Max. Dia Lugia bilang dia nggak mau kalau dungeon itu pulih. Kalau dungeonnya pulih kan mereka bisa makin ribet tuh ngurus si Dewa Kuno. Dan apalagi dia Luria itu bisa kehilangan orang tua. Jadi dia Lugia tuh kekeh banget kalau dia tuh mau si Dewa Kuno itu lepas dari segelnya aja dan menghancurkan benua. Tindakan dia Lugia ini jelas karena manipulasi dari Lee Kyung kan. Nah, di tengah dia Lugia percaya banget kalau Lee Kyung tuh mau melepaskan si Dewa Kuno dan membiarkan benua hancur demi anak mereka, Lee Kyung itu malah bilang sebaliknya. Lee Kyung bilang kalau dia itu akan melindungi benua dari si Dewa Kuno. Dia Lugia itu langsung jadi bingung dong. Lee Kyung ini kok nggak ada pendirian banget. Tadi bilang Dewa Kunonya biarin ngamuk aja. Sekarang dia bilang kalau Dewa Kunonya nggak boleh ngamuk. Lee Kyung kemudian melanjutkan perkataannya. Lee Kyung bilang kalau dia itu udah siap menyelamatkan benua. Tapi dengan satu syarat. Ya seperti biasa, Bray ini tuh nggak mau kalau dia bekerja dengan tangan kosong. Lee Kyung itu mau kalau Max memberikan Lee Kyung kendali atas museum tersebut. Yang Max mana terima. Max tuh langsung maki-maki Lee Kyung dengan bilang Lee Kyung ini emang biadab dan pasti udah dari awal mengincar memiliki museum tersebut. Lee Kyung sih masih berkilah ya kalau dia itu cuma mau menyelamatkan semua orang loh. Max yang ngeyel membuat Lee Kyung gak punya pilihan. Nah, Lee Kyung itu menyuruh dia Lugia untuk menahan Max erat-erat. Setelah itu Lee Kyung langsung memperlihatkan Dragon Bright Potion. Lee Kyung kemudian bilang, apa yang terjadi ya kalau potion yang menghancurkan segel dewa ini itu dilempar ke ruangan tersebut. Lee Kyung yang bilang gini, Max langsung panik. Lee Kyung kemudian angkat tangan dan bilang, oh iya, udah pasti dong kalau segel si Dewa Kuno hancur sempurna dan benuanya juga bisa langsung menghilang. Lee Kyung bilang kalau dia udah nggak sabar tuh ngelihat benua ini luluh lantah dan dimakan oleh sang Dewa Kuno. Max yang panik bahkan sekarang memeluk dia Lugia saking takutnya. Ya Lee Kyung ngelihat anak orang udah nangis juga nggak berhenti. Pria biadab ini malah mulai menghitung mundur 3, 2, 1. Tepat sebelum Lee Kyung melempar potion di tangannya, Max udah nangis dan bilang Lee Kyung ambil aja museumnya. Wah, ini sih parah ya. Lee Kyung itu ngancem anak orang sampai nangis nggak karuan. Tapi kan kita tahu kalau Lee Kyung ini emang nggak ada moral. Lee Kyung yang dapat kendali museum langsung dapat title baru guys, yaitu Rapture Museum Administrator. Titel ini itu memberikan Lee Kyung kendali atas museum, ya meskipun ada beberapa ruangan yang katanya nggak bisa dikendalikan Lee Kyung. Tapi menurut Lee Kyung itu bukan masalah untuk sekarang. Lee Kyung tuh udah cukup dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Lee Kyung tuh bisa langsung mulai beraksi. Setelah Lee Kyung mengambil alih museum, Lee Kyung tuh langsung berhasil memperbaiki satu persatu segel dari Dewa Kuno. Lee Kyung dengan mudah tuh mengatur semua sistem dengan cara yang gak biasa. Max itu sampai heran kok ada orang yang lebih berbakat dari dia mengatur museum tersebut. Apalagi ini kan pertama kali Lee Kyung mengambil alih museum. Jadi di sini guys, kita tuh harus mengakui kalau Lee Kyung ini itu enggak jahat doang, tapi emang
dia tuh pinter banget. Di tengah Lee Kyung ngehandle di ruang kontrol, Lee Kyung tuh mendapat video call dari Kim Hyung Sun. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kok bisa video call dan kok baru pertama kali video call? Nah, alasannya itu karena teknologi yang bisa diciptakan oleh Max. Max ini ternyata tuh berbakat untuk membuat sejenis alat komunikasi seperti smartphone. Nah, dari video call tersebut, Lee Kyung tuh mendapat laporan kalau mereka telah berhasil menahan si dewa kuno. Sekarang tinggal Lee Kyung yang harus melakukan segel terakhirnya. Lee Kyung udah siap tuh melakukan segel akhir, tapi tiba-tiba Max maju ke dekatnya. Wajah Max ini udah kayak bocil yang banyak cicilan, guys. Banyak pikiran banget. Lee Kyung tuh sebenarnya merasa bersalah di sini. Lee Kyung tahu kalau dia tuh udah keterlaluan ngancem Max tadi. Ya seperti biasa, meski Lee Kyung ini agak gila, tapi kalau sama anak baik tuh dia bisa baper juga. Di tengah Lee Kyung memandangi Max, tiba-tiba jendela notifikasi kemudian muncul. Di sana muncullah side quest dari NPC bernama Maetel. Nah, kita ingat kan, Maetel itu adalah nama yang sering disebut oleh Max. Dalam misi tersebut, Maetel tuh mau kalau Lee Kyung merawat Max. Imbalannya adalah stat luck bertambah 10 poin. Ya dengan peningkatan ini, Lee Kyung mana mungkin menolak. Apalagi tuh Max emang kelihatan adalah bocah pinter. Lee Kyung yang dapat side quest langsung mengatakannya pada Max, apa Max mau ikut dengan Lee Kyung ke Blue Guild. Di sini Max tuh menolak. Menurut Max, dia tuh harus tetap ada di sana untuk menjaga museum. Lee Kyung bilang itu nggak masalah sekarang karena Max tuh udah dapat izin dari walinya yaitu Maetel. Saat Lee Kyung menyebut nama Maetel, Maetel tuh juga langsung muncul di sana. Saat Max melihat Maetel, ya tangis bocah ini sih langsung pecah ya. Dia tuh ternyata udah lama nggak bertemu dengan Maetel. Tapi mereka tuh nggak punya waktu banyak untuk nostalgia. Max langsung minta maaf pada Maetel karena nggak becus menjaga museum, jadi si dewa kunonya tuh lepas. Menurut Max, dia tuh harusnya kan bisa menjaga museum supaya bisa berkumpul dengan Maetel dan semua orang yang Max kenal. Di sini Maetel memegang pipi dari Max dan bilang semua orang tuh masih ada di sisi Max. Max aja yang enggak tahu hal itu. Maetel kemudian sedikit bercerita nih tentang kehidupannya dan juga Max. Maetel tuh menceritakan bagaimana dia dan timnya mendapat Max untuk pertama kali. Kemudian Max tuh ternyata orang jenius yang bisa mengendalikan museum dengan mudah. Ya meskipun seringkali Max mengacau dan membuat monster jadi lepas kendali dari sana. Tapi Maetel tuh tetap bisa menyelamatkan Max. Sayangnya pada akhir cerita mereka, entah apa yang terjadi tuh guys, Maetel dan kawan-kawannya terluka. Kemudian cuma Max yang selamat seperti yang kita lihat sekarang. Max yang selamat inilah yang membawa beban untuk terus menjalankan museum saat semua orang telah gugur. Maetel yang ada di sana kemudian meminta maaf telah memberikan beban bahkan setelah dia meninggal. Setelah mendapatkan permintaan maaf tersebut, Max yang sekarang tuh bisa menerima kenyataan kalau museum itu nggak bisa mengembalikan Maetel dan semua orang. Max bilang kalau dia tuh akan berusaha keras untuk membuat Maetel menjadi bangga di masa depan. Wah, dapat bocil kayak gini sih emang ngebuat baper ya. Karena bocil ini itu punya tanggung jawab besar dan mau membuat bangga orang yang dia sayangi. Ya semoga kita semua tuh bisa berjumpa dengan orang seperti Maetel, Metelnya kita gitu. Orang yang bisa ngemotivasi kita untuk jadi lebih baik. Lee Kyung yang melihat hal ini tersenyum banget karena merasa bocah bernama Max tuh punya keluarga yang sangat baik. Ya semua orang yang lihat keluarga hangat kayak gini sih jelas bakal buat ekspresi mirip Lee Kyung ya. Ya semoga aja kita semua tuh mendapatkan keluarga hangat kayak keluarga Max. Kalau bukan hari ini, ya semoga aja nanti pas kita semua berkeluarga. Setelah interaksi Maetel dan juga Max kemudian setuju tuh untuk ikut dengan Lee Kyung. Lee Kyung sih seneng-seneng aja ya karena dapat keluarga baru dan Max ini emang pinter. Lee Kyung yang dapat keluarga baru kemudian teringat dengan adik semata wayangnya. Tapi karena adiknya tuh juga punya mental ampas mirip abangnya yang nggak peduli sama orang lain, adik Lee Kyung tuh malah masih santai makan nasi ayam padahal abangnya itu lagi hilang. Lee Kyung yang membayangkan adiknya masih santai makan pas abangnya hilang serasa tuh mau nonjok adiknya tersebut. Lee Kyung yang selesai dengan side questnya ternyata juga dapat bantuan lain nih dari Maetel. Maetel ternyata ikut menyempurnakan segel akhir dari si dewa kuno. Kalau gini, Lee Kyung udah jelas dapat jackpot, dapat penambahan stat, masalah dewa kuno selesai, juga dapat Max yang jago teknologi modern.
Setelah semua yang terjadi, semua orang jelas merasa senang. Black Swan tuh mendapat semua membernya yang terjebak di sana. Kim Hyun Sun dan Dia Lugia juga selesai dalam pertarungan. Kemudian Lee Kyung yang mau bawa Max tuh dapat terima kasih dari Maetel. Tapi Lee Kyung ini juga tertekan. Karena siapa sangka nih guys, Maetel ini ternyata tahu nama Lee Kyung. Serem banget nggak sih? Orang yang udah jadi arwah malah kenal nama kamu. Pasti merinding dong. Beberapa lama kemudian, orang-orang tuh udah kembali ke guild masing-masing karena Museum Rift Dungeon itu udah selesai. Max juga ternyata udah ikut ke Lee Kyung, bahkan tuh manggil Lee Kyung dengan panggilan ayah. Ya, kalau begini, Lee Kyung kan secara nggak langsung tuh udah punya dua anak, Max dan juga Dialuria. Ini kalau Hayan tahu, Lee Kyung tuh harus sembunyi sih sebelum dijebret sama Hayan. Tapi Lee Kyung tuh sepertinya nggak ingat persoalan Hayan. Lee Kyung itu masih kegirangan aja dengan apa yang dia dapatkan dari dungeon sebelumnya. Lee Kyung kan mendapatkan sebuah museum penuh dengan harta dan monster. Bisa jadi tuh museum itu membuatnya jadi kaisar benua nantinya. Kemudian dia juga dapat Max, bocah yang bisa merawatnya kalau Lee Kyung udah tua. Dan tidak cukup sampai situ guys. Lee Kyung itu juga dapat titel baru, yaitu Protector of the Continent, yang membuat Lee Kyung tuh dapat 10 stat permanen untuk seluruh statnya. Dengan semua ini nggak mungkin dong Lee Kyung nggak kegirangan. Jadi wajar kalau pria ini lupa dengan dunia. Di tengah kegirangan Lee Kyung, tamu nggak terduga tuh kemudian muncul. Baru dengar suaranya, Lee Kyung langsung keringat dingin. Siapa di sana? Ya ternyata itu adalah Lee Ji-hye yang udah mau mematahkan tulang Lee Kyung. Karena Lee Kyung itu dianggap mencuri semua item dari Dungeon Museum Rift. Kan kita tahu tuh kalau Dungeon Museum Rift ini itu kan punya Black Swan. Dalam artian punya Lee Ji-hye. Lee Ji-hye yang datang langsung menyuruh Lee Kyung untuk masuk ke dalam kereta kuda. Lee Kyung sih tahu kalau Ji-hye akan datang dan pasti bakal marah besar. Tapi Lee Kyung itu nggak nyangka kalau Ji-hye udah muncul, padahal mereka kan belum 10 menit tuh sampai di guild. Lee Ji-hye yang muncul langsung murka dan menarik rambut Lee Kyung. Ji-hye bilang kalau Lee Kyung ini makin hari makin kurang ajar karena udah nggak izin ke Lee Ji-hye. Padahal dungeon itu kan milik Black Swan. Lee Kyung itu nggak bela diri kalau dia sih nggak bisa apa-apa karena museum itu dikasih langsung ke pemiliknya. Lee Kyung juga bersilat lidah dengan bilang kan Ji-hye juga dapat manfaat. Elektabilitas politiknya udah naik di Lindell karena prank Dokgu dan juga keberhasilan dari Museum Rift Dungeon kemarin. Lee Ji-hye makin nggak tenang. Ji-hye bilang kalau itu tuh nggak setimpal. Apalagi ternyata guys, Ji-hye ini tuh adalah orang yang melunasi utang Lee Kyung setelah dia Lugia membuat kastil. Melihat perlakuan Ji-hye yang bisa semena-mena ke Lee Kyung, itu udah membuktikan tuh kalau kekuatan OP bukan segalanya. Mirip tuh kalau kita ngelihat Nami ngehajar Luffy. Kita bisa tahu Lee Kyung tuh mengerti kalau persoalan pertarungan Ji-hye ini emang nggak bisa diandalkan, tapi soal uang dan politik Ji-hye tuh malah peluncur utama bagi Lee Kyung. Jadi Ji-hye ini tuh mengajarkan kita kalau di satu sisi kamu nggak bagus, di sisi lain kamu pasti punya kelebihan. Lee Kyung yang lihat Ji-hye murka banget kemudian ngebujuk tuh dengan rencana barunya. Lee Kyung kemudian menceritakan kalau dia kan sekarang jadi wali dari pemilik Dungeon Museum Rift. Nah, Lee Kyung mengungkapkan Max tuh punya kemampuan menciptakan alat-alat canggih modern. Lee Kyung bilang kalau itu jelas bisa dimanfaatkan. Lee Kyung akan menggunakan teknologi tersebut untuk ngebuat TV dan juga smartphone. Nah, karena mereka memang ada di dunia abad pertengahan, sihir kan emang mengagumkan. Tapi kalau ada bisnis komunikasi kayak TV dan smartphone, pasti dalam sekejap juga akan ikutan menggila. Lee Kyung bilang dia tuh akan memanfaatkan TV dan smartphone untuk membangun bisnis media pertama di benua tersebut. Lee Kyung bilang ke Ji-hye, bayangin kalau mereka bisa giring opini sesuai keinginan mereka pakai media. Wah, pasti mereka bisa hidup sempurna tuh, bisa jadi berkuasa dan juga kaya raya. Lee Ji-hye yang punya otak licik juga sadar kalau bisnis media di sana memang bisa menggila. Ji-hye yang tadi marah-marah kemudian tenang karena tahu dia bakal untung besar. Kekuatan media emang sebesar itu guys. Jadi siapapun yang menguasai media itu bakal selalu jadi penguasa karena dipercaya banyak orang. Makanya tuh Ji-hye seneng banget. Bahkan saking senangnya, Ji-hye tuh bukan cuma lupa dengan kemarahannya. Ji-hye bahkan ngajakin Lee Kyung main badminton di dalam kereta kuda.
Setelah semua yang terjadi, beberapa hari telah berlalu. Hari ini, kita melihat Kardinal Basil. Hari ini, Li Qiong tuh ternyata mengunjungi Vatikan dalam rangka kunjungan rutin sebagai uskup agung. Dalam pertemuan ini, Kardinal Basil tuh menanyakan ke Li Qiong tentang bisnis media yang Li Qiong ingin lakukan. Li Qiong tuh sampai kaget di sini. Kok bisa sih Kardinal Basil tahu tentang bisnis yang mau Li Qiong lakukan? Kardinal Basil sih ngaku kalau rumor bisnis besar tersebut udah tersebar di Kekaisaran. Kardinal Basil yang mengangkat pembicaraan tentang bisnis media ternyata tuh mau mengungkapkan kalau dia enggak setuju. Li Qiong sampai kaget kok Kardinal Basil malah tantrum. Nah, alasan Kardinal Basil itu tantrum karena dia bilang bisnis media atau bisnis hiburan tuh bisa membuat orang lalai loh dalam beribadah. Bisnisnya sih pasti meledak dan itu baik untuk Li Qiong. Tapi Kardinal Basil bilang, bagaimana kalau orang-orang berhenti berdoa ke Dewi Benigor? Li Qiong yang ngedengar kekhawatiran ini langsung ngebantah, dia nggak akan menyesatkan orang lain kok. Li Qiong mengaku kalau dia tuh juga akan membuat sebuah channel agama supaya orang nggak lupa dengan Dewi Benigor. Selain itu, Li Qiong juga bilang kalau dia akan menyumbangkan beberapa persen penghasilan dari bisnis media miliknya kepada Vatikan. Ya, dengan semua ini, Kardinal Basil langsung senang. Jadi, bisnis media Li Qiong juga bisa berjalan dengan lancar. Ini kan win-win solution. Kardinal Basil dapat duit, Li Qiong juga bisa menjalankan bisnis medianya. Setelah bertemu dengan Kardinal Basil, Li Qiong jelas langsung melanjutkan hidupnya dengan berbagai hal. Mulai dari ikut pesta para bangsawan supaya koneksinya tetap terjaga, ikut Son Hye-yong menyelesaikan para gelandangan jahat, mengembangkan bisnis media dengan Max dan juga Ji-hye, serta tentu saja semua tugas sebagai wakil Guildmaster Blue. Dengan semua kesibukan ini, Li Qiong udah mau mati tuh karena enggak berhenti bekerja. Li Qiong ini khawatir guys, kalau hidupnya bisa berakhir bukan karena monster atau serangan dari negara lain, tapi melainkan karena terlalu banyak bekerja. Tapi ya mau apa lagi? Kalau mau hidup nyaman kan emang harus kerja keras toh. Di tengah Li Qiong tenggelam oleh pekerjaan, Dogu kemudian datang, lihat abangnya udah mau modar karena kerjaan. Sekarang Dogu kan baik banget tuh ke Li Qiong. Jadi Dogu itu punya ide. Dia menyeret Li Qiong untuk bersantai sebentar. Ingat, banyak kerja juga bisa mati. Santai yang dimaksud oleh Dogu guys ternyata tuh berendam air panas. Ya, berendam air panas sih emang jadi obat ya kalau lagi capek. Di sini ada kejadian unik. Dogu tuh kaget dengan ukuran pegangan raket badminton Li Qiong. Nah, selain Dogu yang ada di sana, ternyata tuh juga ada semua orang lainnya yang juga ikutan berendam. Di tengah Li Qiong terkubur oleh pekerjaan yang super sibuk dan sekarang ya emang lagi bersantai, kita kemudian tuh diperlihatkan sebuah koran yang memuat berita tentang Li Qiong. Ya nggak bisa dipungkiri guys, Li Qiong memang ada di pusaran ketenaran yang enggak pernah usai. Nah, di sini surat kabar tersebut itu terbakar. Nah, ternyata seorang perempuan cantik berwajah garang tuh tersenyum. Kayaknya wanita ini tuh menyimpan dendam kesumat pada Li Qiong. Beberapa hari kemudian kita udah melihat istana kekaisaran. Di sana tuh udah ada Chahera yang mengeluh karena harus menghadiri acara formal milik kekaisaran lagi. Chahera bilang semenjak mereka jadi 8 Thrones of the Empire, acara formal menyebalkan kayak gini emang banyak banget. Di sana selain Chahera juga ada Park Hyun-jo. Di tengah keluhan Chahera, Kim Hyung-sun dan Li Qiong juga langsung muncul. Li Qiong kemudian bilang kalau Chahera berhenti ngeluh aja deh. Hari ini kan emang kaisar langsung yang memanggil mereka. Jadi mereka tuh nggak punya pilihan selain datang. Muka Li Qiong di depan semua orang di sini tuh emang tenang, tapi dalam hatinya Li Qiong tuh sebenarnya penuh kecurigaan. Li Qiong merasa kalau momen mereka dipanggil tuh terlalu tepat dan tiba-tiba banget. Beberapa waktu setelah Li Qiong mengumumkan tentang bisnis media yang ingin dia lakukan. Untuk sekarang Li Qiong merasa kalau bisnis medianya tuh dilirik positif oleh pihak kekaisaran. 8 Thrones of the Empire kan dibuat oleh kaisar untuk menyaingi Five Tiger General. Makanya bisa jadi kalau media Li Qiong bakal dimanfaatkan hari ini untuk mengumumkan 8 Thrones of the Empire secara resmi. Li Qiong sih lebih memilih asumsi positif kayak begini. Li Qiong kan menganut paham makin positif ya makin hoki. Jadi kamu juga harus cobain gitu guys. Harus positive thinking terus supaya makin hoki.
Setelah Lee Kyung, Kim Hyung Sun, Park Yeon Jo, dan Chahera berkumpul, mereka tuh langsung diarahkan ke ruangan khusus. Saat ruangan dibuka, Lee Kyung yang ada paling depan itu bingung. Kok di sana ada banyak banget kabut? Belum sempat mendapat jawaban, sebuah panah kemudian melesat cepat ke arah Lee Kyung. Ya untung saja, panah ini tuh nggak mengenai Lee Kyung, cuma nyamber-nyamber doang. Ya meskipun udah jelas sih, mental Lee Kyung tuh kena banget karena panah tersebut. Beberapa panah kemudian terus berdatangan, tapi semuanya tuh langsung dihentikan oleh Chahera. Chahera ternyata tahu siapa yang melakukan itu semua. Mereka adalah bagian dari Eight Thrones of the Empire, Fox Summoner Chung Guanmi, dan juga Hawkeye Wiran. Dia nambah lagi nih 2 orang OP yang harus diperhitungkan oleh Lee Kyung. Chahera di sini itu emang mengenal mereka dengan dekat. Chahera tuh bahkan bisa protes kenapa si Chung Guanmi terlihat cemberut. Guanmi ternyata tuh nggak terima guys kalau 50% dari Eight Thrones of the Empire datang dari Lindell. Chahera membalas, itu sih masalah elu ya, karena udah terbukti kan kalau Lindell emang dipenuhi orang berbakat. Si Guanmi ini langsung kehabisan kata-kata. Apalagi saat Chahera mengangkat tangan kayak mau ngegebuk. Guanmi langsung kabur tuh untuk sembunyi di belakang Wiran. Interaksi kayak gini jelas cuma bisa dilakukan Chahera. Siapa sih yang berani sama cewek barbar satu ini kecuali Lee Kyung? Setelah pertemuan dengan Guanmi dan Wiran, 2 orang terakhir juga telah muncul. Kasaguna Yuno dan juga Susumiya Ibuki. Lee Kyung langsung menggunakan Mind's Eye dan dengan sekejap melihat betapa menakutkannya semua orang yang ada di sana. Nggak ada satupun tuh yang punya stat window ecek-ecek. Lee Kyung itu bahkan jadi insecure dan berpikir kalau kayaknya Hayan tuh yang lebih pantas ada di sana dan bukan dirinya. Saat semua orang udah berkumpul, pelayan kekaisaran mengatakan kalau mereka tuh telah dipanggil oleh sang kaisar. Dengan perintah ini, Lee Kyung dan lainnya juga bergegas. Lee Kyung tentu saja penasaran dengan wajah kaisar yang memerintah Sacred Kingdom. Wajah yang terpikir di kepala Lee Kyung ya minimal kayak Kim Hyung Sun lah, yaitu cowok ganteng kekar tapi tua. Tapi apa yang Lee Kyung dapat? Kaisar Sacred Kingdom guys, ternyata tuh tua bangka yang bahkan gak bisa berdiri tegak. Lee Kyung yang melihat hal ini itu terkejut sampai pasang emot batu. Setelah raja menyapa, seorang perempuan kemudian masuk. Perempuan gaun biru, rambut pirang panjang yang indah dan juga maksudnya kalung besar yang bersinar. Lee Kyung yang melihat wanita ini begitu dekat dengan sang kaisar udah tahu tuh hierarki kekuasaan di keluarga kekaisaran. Kaisar memang masih hidup tapi dia jelas cuma boneka doang. Penguasa sesungguhnya dari Sacred Kingdom ini tentu saja cewek yang ada di depannya, yaitu sang putri kedua dari kaisar, Charlotte. Lee Kyung yang udah paham dengan hierarki kekuasaan yang ada di kekaisaran, udah tahu tuh apa yang harus dia lakukan. Jika kaisar yang sekarang mati, dan sepertinya nggak lama lagi hal itu terjadi, udah jelas kalau putri Charlotte tuh yang langsung akan naik tahta. Jadi Lee Kyung cuma harus melakukan satu hal, yaitu membuat putri Charlotte ada di pihaknya. Saat semua orang sibuk berbincang, Lee Kyung mulai bergerak. Dia tuh memuji kalau Charlotte adalah putri yang cantik banget. Biasanya kan jurus gini langsung berefek tuh ke para bangsawan. Kan bangsawan emang lebih mudah untuk dipuja-puji. Tapi kali ini guys, itu malah gagal total. Charlotte itu bahkan memberikan pandangan menjijikkan kepada Lee Kyung. Lee Kyung sih langsung keringat dingin ya, karena dia tuh baru ngecek menggunakan Mind's Eye. Charlotte ternyata tuh seorang calculating revolusioner, yang artinya si Charlotte ini jelas menentang budaya lama kekaisaran seperti menjilat untuk dapat jabatan. Intinya si Charlotte ini tuh adalah anak raja nggak suka orang yang menjilat, dia tuh suka orang yang kompeten. Ya kalau gini Lee Kyung sih dalam masalah besar ya, karena udah memberi kesan buruk. Padahal kita tahu Lee Kyung tuh kompeten, tapi dia tuh blunder karena langsung menjilat Charlotte. Lee Kyung juga sadar kalau Charlotte ini dari awal enggak menyukai Lee Kyung karena Lee Kyung itu dekat dengan Vatikan. Kita perlu ingat tuh kalau kekaisaran dan Vatikan kan nggak cocok satu sama lain di Sacred Kingdom. Lee Kyung yang sadar akan semuanya nggak menanggapi pandangan menjijikkan Charlotte secara berlebihan. Lee Kyung tuh tetap mempertahankan senyum manisnya. Lee Kyung merasa hari ini Charlotte memang bisa membencinya, tapi itu jelas nggak bisa selamanya. Lee Kyung tuh adalah pusat dari semua hal yang menggemparkan Sacred Kingdom. Cepat atau lambat, Charlotte harus ngebuka diri. Lee Kyung sekarang mengubah strateginya guys. Lee Kyung tuh menggunakan Mind's Eye pada si kaisar dan jackpot.
Kaisar ini punya disposisi konyol, yaitu politisi yang senang pada penjilat. Li Qiong enggak butuh waktu lama, langsung memanfaatkan kesempatan. Li Qiong tuh memuji ketampanan sang kaisar, padahal kita tahu mukanya enggak karuan. Kemudian Li Qiong juga bilang pasti kecantikan Putri Charlotte turun dari kaisar. Li Qiong kemudian juga memuji kalau kaisar telah membuat semua orang di kekaisaran makmur. Wah, si kaisar diginiin langsung aja tuh besar kepala. Bahkan si kaisar tuh nggak segan-segan langsung mengangkat Li Qiong jadi pejabat kekaisaran di depan semua orang. Li Qiong aja sampai kaget, kok kaisar gampang banget dikibulin. Bayangin dah gimana bobroknya kekaisaran suci itu punya kaisar kayak gini, dijilat dikit aja udah ngasih jabatan ke orang. Ya untung aja sih kita tuh punya pemimpin yang gak suka sama penjilat dan gak suka pencitraan. Kalau ada pejabat yang suka ngejilat dan suka pencitraan, jelas bukan di sini tapi di negara Afrika Timur Barat Laut. Pokoknya tempatnya tuh jauh banget guys dari sini, jauh banget. Balik lagi ke ceritanya, Li Qiong yang sedang dipamerkan di depan semua orang kemudian sadar hal lainnya. Li Qiong tuh merasa kalau keluarga kekaisaran ternyata enggak sekorup apa yang dia pikirkan. Kaisarnya emang enggak punya otak dan beberapa bangsawan penjilat juga busuk. Namun di tengah kekacauan yang terjadi di dalam kekaisaran, ada juga kok kelompok yang ingin perubahan besar dalam politik kekaisaran. Orang-orang yang mau kebaikan untuk kekaisaran itu mau menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini terjadi. Nah, di tengah pusaran revolusi ini, Charlotte tuh sepertinya menjadi kandidat paling diunggulkan. Disinilah Li Qiong melihat masalah utamanya. Charlotte itu nggak suka Li Qiong dari awal pertemuan mereka. Padahal Charlotte kan kandidat paling unggul untuk naik tahta menjadi seorang kaisar. Di tengah kebingungan Li Qiong mencari cara mendekati Charlotte, di tempat lain di sekitar Li Qiong, semua Eight Thrones of the Empire itu berinteraksi satu sama lain. Mereka tuh memuji Li Qiong yang bisa bergaul langsung dengan kaisar. Nah, di momen ini kita juga diperlihatkan kalau Kim Hyung Sun tuh memperhatikan Charlotte dari jauh. Kim Hyung Sun juga bilang kalau semoga aja apa yang akan dia lakukan tidak membuat Charlotte membenci Kim Hyung Sun. Apalagi maksud statement Kim Hyung Sun ini ya? Apa yang akan dilakukan si regresor nantinya? Nah, untuk tahu jawabannya guys, sepertinya kamu harus sabar dulu dan nantikan aja kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita untuk ngecek semua proyek garapan kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami ya. Nah, untuk sekarang sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.